Uni sudah jelaskan bahwa kita Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sendiri, kan? Nah, sudah Uni sudah jelaskan. Terus saya cuma Enggak, bukan gitu, bukan gitu, bukan gitu. Tidak. Saya tidak merasa begitu. Saya mengatakan bahwa di Kristen itu diperintahkan mengasihi musuh dan diperintahkan ya untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jangan dipotong ayat itu. Ada data lain pembanding boleh. Kalau tidak ada data jangan ajarkan saya sudah tiap hari baca kitabmu. Enggak, saya tidak mau mengajarkan Uni. Maksudnya saya di sini berdasarkan dengan pengertian yang saya dapatkan. Jadi kita membaca firman Tuhan ini di Alkitab sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Makanya di sini betul. Makanya sebagai orang Kristen ketika itu Amsal pasal 3 nomor 5. Percayalah kepada Uni Tuhan. pasti lebih tahu. Ya, Amsal 35. Dan jangan bersandar saya pada kan sering baca kitab kita sendiri, tetapi lakukannya. Dan tadi Uni katakan bahwa ya sudah Anda lakukan. Ya, gini, banyak Kristen yang melakukan dosa. Tadi Uni katakan bahwa banyak orang Kristen yang melakukan dosa. Saya tidak memungkiri itu karena yang orang Kristen belum tentu menjadi orang benar, tetapi orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan melakukan Ini Anda di sini mau ngapain, sister? Anda di sini mau ngapain? Mau ngajarin saya atau mau ngapain? Ya. Saya bingung. Loh. Kan maksudnya kan ini menurut Anda saya. lagi bahas kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat dunia rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nggak usah kita lakukan lagi. Hanya perlu 2 detik untuk lenyapkan nyawa dia itu. 2 detik, saya kasih waktu 2 detik. Makasih ya. Ya, itu hak abang lah. Tapi ingat ya, abang berpatokan kepada ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu ada aturannya. Kalau Anda tidak ngikutin, kalau Anda tidak mengadili dia dulu, lalu Anda membunuhnya, Anda harus pastikan Anda seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau seperti Umar ibnu Khattab. Maksudnya Anda adalah orang yang memiliki ilham dari Allah. Karena Umar ibnu Khattab itu punya ilham. Kalau Anda tidak punya ilham, tidak tahu duduk perkaranya, maka harus adili dulu. Kalau saya mah silakan aja bang, mau abang bunuh kiamat juga nggak apa-apa bagi saya. Kiamat mau dibunuh kek, Edis mau dibunuh kek, nggak apa-apa, biar aja. Kenapa? Ya karena itu hak kalian, cuman kita ada aturan.
Islam. Kalau di Kristen tidak ada aturan. Di Kristen itu barang siapa yang menyesatkan, tenggelamkan, letakkan batu kilang di lehernya. Begitu ya teman-teman ya, dalilnya ada itu. Bahkan di Perjanjian Lama dikatakan jangan berbelas kasihan kepada orang yang mengajak kamu menyembah kepada Allah lain. Ya, tapi bunuhlah dengan tanganmu sendiri. Itu. Begitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan kita harus ingat, kita juga ada dalilnya. Mengikuti aturan prosedur pemerintahan, dalilnya mana? Ikutilah Rasulullah dengan cara mengikuti ulil amri. Kalau ulil amri kita tidak mengikuti kaidah Islam, mereka tanggung jawab, bukan kita. Kalau ulil amri kita berkhianat, ya mereka yang bertanggung jawab. Kita tinggal tuntut mereka nanti. Rifa, kenapa kamu membiarkan Edis menista agama? Ya karena saya sudah menjawab dengan cara berdebat. Nah, lalu kenapa dia tidak dihukum rajam sampai mati? Ya karena saya sudah pilih presiden saya waktu itu. Tidak dihukum rajam sampai mati. Ya karena saya sudah pilih tidak dihukum rajam sampai mati. Feedback Rifa, noise, ngeground. Itu ya. Kita itu diperintahkan boleh memerangi balik, dan dalam surah An-Nahl 126 itu diperintahkan membalas setimpal. Begitu teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana menurut ini, saya mau bunuh Edis, ya bunuh aja lah bang. Itu kan hak abang. Yang masuk neraka juga abang. Kenapa Uni tidak melarang saya membunuh? Ya ngapain, bukan keluarga saya, bukan siapa-siapa saya. Ya begitu kami itu begitu. Kami itu berakal teman-teman. Saya izin membunuh Edis Uni, ya ngapain izin? Pokoknya saya sakit hati, saya membunuh, ya bunuh aja, yang dosakan antum, bukan saya. Bunuh aja, kalau memang kalian ingin membunuh ya bunuh aja, karena kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kalian ditangkap polisi, keluarga kalian ini, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Karena saya hanya berurusan kepada apa yang harus menjadi urusan saya. Apa urusan saya? Berdialog lintas agama. Apalagi urusan saya menjaga anak-anak saya, apalagi urusan saya menjaga diri saya. Saya tidak diwajibkan untuk menjaga si Edis, menjaga Oten pemuja. Rifa dan kawan-kawan. On cam, Bapak On ini cam Budi. kau. Bapak Budi on cam. Peri. Kamu kan on cam. Pak Peri, sorry. Tapi si Peri ini ODGJ Nandar. Nggak apa-apa, biarkan teman-teman Udah. melihat. Nah, Judulnya gitu Pak Peri. Peri ODGJ gitu ya. Oke, kita bikin Perinya ODGJ gitu. Ntar aku bikin tema dulu. Jadi Peri. kamu kalau Bentar dulu, diam dulu. Diam dulu Pak Peri dia. Oh enggak. Aku nggak pernah ngebunuh orang. Siapa yang kubunuh? Tapi kata-katamu itu loh Rifa. Apa kata-kataku? Kamu kan mendorong temanmu tadi itu ya, bunuh aja Edis, bunuh saja siapa yang Lah, dia mau bunuh Edis, terus kenapa saya yang diinikan? Kan Edis ya suka-suka dia lah yang mau bunuh Edis, kan dia. itu sama dengan kalau Si Peri ini pun nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada yang ingin membunuh si Edis itu kalau ada yang mau membunuh si Peri juga saya nggak ada urusan teman-teman. Jadi kalau saya bilang saya nggak ada urusan dengan orang lain yang mau membunuh, saya menyuruh orang membunuh gitu. Ini kenapa aku bilang si Peri ini orang gila. Itu Bisa membedakan menyuruh dengan membiarkan. Kamu yang merencanakan, kamu kan menyuruh, berarti kamu kena juga. Yang merencanakan itu seperti Bapak Tuhan Bapakmu yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus, Ferry ODGJ. Yang merencanakan itu contoh kayak gini nih. Bapak mengutus anaknya. Diam dulu. Ini Oten nih kenapa sih? Oten ini orang gila semua kayaknya. Kan saya bilang gini, merencanakan artinya apa coba? Arti merencanakan apa? Hanya dia bangkit pada Coba arti merencanakan. makanya. Arti merencanakan apa Peri? Arti merencanakan apa Peri? Dia berkuasa Arti merencanakan apa Peri? dan juga berkuasa menerima Arti merencanakan apa Peri? merencanakan sesuatu yang Arti merencanakan apa Peri? apa artinya merencanakan? Merencanakan membuat planning, membuat sistematika untuk mengeksekusi atau melakukan sesuatu. Arti perencanaan apa Peri? Itu planning, itu bahasa Inggris. Nah, planning apa yang dimaksud dengan planning Peri? Kamu Apa yang merencanakan- dimaksud dengan planning Peri? Apa yang dimaksud dengan planning Peri? Kamu merencanakan sesuatu untuk kamu lakukan di Apa yang dimaksud dengan planning? Apa rencana saya Peri? Apa rencana saya? Supaya anak-anak saya Apa berhasil, rencana saya Peri? harus saya menabung. Orang gila tuh nggak usah kasih tempat, nggak ngerti.
Rencana itu adalah rumusan yang akan dibuat supaya tujuan tercapai. Maka yang disebut dengan rencana pembunuhan adalah apa yang dirumuskan oleh Bapa dalam kitab Perjanjian Lama yang kemudian dieksekusi oleh iblis dan kawan-kawan sehingga terjadilah pembunuhan terhadap Yesus. Maka yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus adalah Bapaknya sendiri. Maka kalau kau menuduh aku merencanakan pembunuhan terhadap orang Kristen, tunjukkan rencananya. Apa rencana pembunuhannya? Begitu cara diskusi ya. Diskusi itu bukan kayak orang gila. Di sini bukan tempat orang gila. Di sini tempat orang gila diterapi, disembuhkan. Kalau tidak bisa disembuhkan, dikasih gelang ungu alias dinyatakan sudah tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi rencana itu adalah struktur atau konsep atau metode-metode yang dirumuskan untuk meluluskan sebuah keinginan. Maka yang dikatakan sebagai perencana pembunuhan di sini bukan saya tapi Tuhannya orang Kristen yang huruf besar dan yang besar. Bapak ini sudah merumuskan bahwa Yesus harus mati dengan cara mengutus Yesus ke dunia. Yang kedua, dia sudah membuat big plan-nya di dalam kitab Perjanjian Lama yang disebut dengan nubuatan atau penampakan apa yang akan terjadi ke depan, yang adalah hanya Tuhan saja yang mampu menetapkan apa yang terjadi di depan karena dialah Tuhan yang maha mengetahui. Nah, jadi Bapaknya Yesus itu punya perencanaan yang matang. Satu, dia sudah tuliskan rencananya di kitab Perjanjian Lama. Kedua, dia sudah ciptakan iblis, ciptakan juga manusia agar si Yesus ini bisa mati dengan mengenaskan. Maka perencana pembunuhan terhadap Yesus adalah Bapaknya sendiri disupport, dibantu oleh iblis dan kawan-kawan. Maka kalau dalam istilah kejahatan gelar perkara, saya sebagai seorang yang bernalar menganggap ini adalah pembunuhan berencana. Gitu. Pembunuhan berencana yang melibatkan iblis sebagai aktor dan Yudas sebagai aktor pembantu. Peran utamanya si Bapak, dia yang punya big plan. Ibarat kata kalau kepala ininya tuh bapaknya Yesus, kemudian eksekutornya adalah Longinus, kemudian support sistemnya Yudas dan iblis dan Hansip Romawi dan orang-orang Yahudi. Nah, maka ini baru bisa dikatakan pembunuhan berencana. Dan yang menikmati pembunuhan berencana ini adalah Kristen. Tuh, Kristen. Yang lebih keji siapa? Yang lebih keji adalah yang membuat rencana dan yang menikmati. Kenapa yang menikmati ini lebih keji? Karena si pembuat rencana ini ingin membuat orang yang menikmati, yaitu Kristen, selamat dari dosa. Jadi yang paling keji adalah yang menikmati kematian dari pembunuhan berencana Yesus ini. Begitu. Ya kalau ngawur bantah sini. Kalau saya dikatakan ngawur bantah. Makasih topinya. Halo Mugiwara. Teman-teman, Bapak itu dia ingin menyelamatkan orang-orang jahat. Nah, jadi yang paling ngeri itu dua. Pertama si Bapak, kedua si yang menikmati. Iblis korban, Hansip Romawi korban, Yesus korban. Jadi ibarat kata tuh kayak Hansip Romawi orang Yahudi dan juga siapa namanya, iblis Yudas itu adalah tumbal Bapak yang dipakai Bapak untuk memuluskan rencana pembunuhan terhadap Yesus. Jadi tokoh sentralnya adalah si Bapak ini. Ngeri kawan-kawan. Ih, serem. Kalau gelar perkara ini Bapak kena tangkap kantor polisi nih. Ya, kalaupun ditangkap si siapa namanya? Matanya tuh keren. Kalau yang ditangkap itu misalkannya si iblis sama Yudas, hukumannya lebih kecil daripada hukuman Bapak. Kenapa? Karena Bapak aktor di belakang layar yang membuat rencana pembunuhan berencana ini. Itu loh. Sadis agama ini. Dan logikanya, penyalipan terhadap Yesus adalah karunia Bapa terhadap anaknya. Ya.
Geri banget kawan. Ini penyakit akut loh guys. Penyakit akut ini. Begitu teman-teman ya. Ada orang yang punya rencana pembunuhan, maka orang tersebut membuat sebuah skenario, membuat sebuah drama. Maka orang yang ikut di dalamnya atau aktor itu adalah orang yang terlibat dalam pembunuhan. Orang ini lebih jahat daripada orang lain. Kenapa? Dia yang punya rencana, keinginannya diikuti, tapi dia tidak melibatkan dirinya membunuh. Nah, tapi dia pakai tangan orang lain membunuh. Itu lebih keji, psikopat banget. Ya, karya penyelipan ini tuh logika psikopat di sini. Ya, contohnya gini loh. Ada manusia, dia ingin mematikan orang lain untuk menyelamatkan orang-orang jahat, menyelamatkan para pesundal, menyelamatkan tukang cukai, menyelamatkan orang-orang pendusta, biar orang pendusta, tukang cukai, koruptor tidak lagi menerima hukuman dari kejahatan mereka. Maka si aktor ini si pembuat skenario ini, sutradara ini membuat sebuah drama penyalipan melibatkan aktor-aktor, dan aktor-aktor ini setelah dia ikut berkontribusi untuk meluluskan keinginan Bapa, maka si aktor ini dimasukkan ke dalam neraka. Padahal gara-gara si aktor inilah orang-orang jahat, pesundal, tukang cukai, koruptor, setelah menikmati kematian Yesus itu masuk surga. Yang menikmati kematian keji Yesus adalah para penjahat, dan yang menjadi korban adalah para penjahat. Aktor utamanya adalah Tuhan. Di situ korbannya adalah Yesus. Korban kedua adalah Yudas. Karena Yudas itu bukan keinginannya sendiri untuk membunuh Yesus, tapi dia dirasuki oleh iblis. Perasukan Yudas terhadap perasukan iblis ini juga adalah karena rencana Allah Bapa. Si Bapa punya rencana supaya si Yudas dirasuki. Artinya yang menjual Yesus itu adalah iblis yang menggunakan badan Yudas. Yudas tidak berdosa di situ. Dan Yudas karena dia ada manusia biasa, terpaksa bunuh diri dan Bapa tidak selamatkan dia. Berarti betul-betul keji sekali ya. Keji banget ini. Parah. Ini kalau direkonstruksi pembunuhan ini tuh tersangka utamanya tuh masuk penjara, dihukum mati berkali-kali loh harusnya loh. Siapa sutradara drama penyalipan? Drama penyalipan. Sutradara penyalipan Yesus, Bapa atau iblis? Ngeri ya. Itulah karya Bapa di surga yang tidak dapat diselami oleh manusia. Nah itu dia, karena memang karya Bapamu itu karya yang tidak masuk akal, dan karya keji yang dianggap oleh manusia sebagai karya keji, karya kejam. Tapi menurut kalian kejam itu adalah kebaikan. Simbol kutuk adalah simbol kebaikan, simbol kasih sayang. Kematian, penyiksaan, kematian keji adalah bentuk kasih sayang. Penderitaan adalah bentuk kasih karunia. Kalian kan itu logika kalian, logika terbalik. Kenapa kalian jadi Kristen? Karena kalian tidak punya akal. Kalian tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Makanya kalian dikatakan tidak punya akal. Gitu. Parah loh bro. Ngeri kali mereka ini. Agama ini agama Kristen tidak memotivasi orang untuk baik, tapi memotivasi orang untuk berdamai dengan kejahatan. Faktanya diajarkan untuk jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya disuruh mengalah kepada kejahatan, dan tidak memotivasi orang untuk berbuat baik, karena iman itu hasil dari imani saja gitu loh. Bukan, walaupun Yakobus berbeda dengan mereka, tapi doktrin soteriologi Calvinis mengajarkan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena pilihan Allah Bapa. Jadi mau berbuat baik atau tidak sama aja di mata Bapa, sama aja di mata Yesus. Kalau udah dipilih masuk surga ya masuk surga. Ini doktrin Kristen yang tidak rasional, tidak masuk akal, dan bahkan cenderung lebih dekat dengan cara berpikir psikopat, di mana menurut psikopat itu membunuh manusia itu sangat nikmat dan sangat sangat menyenangkan gitu. Nah kalian tahu tidak, aku kasih data yang paling parahnya adalah pembunuhan Yesus itu adalah upaya menyenangkan Bapa di surga. Berarti Bapa senang kalau anaknya mati ini ya.
Alasan mengapa Kristus menderita dan mati. Alasan kedua adalah menyenangkan Bapaknya yang di surga. Artinya orang Kristen meyakini pembunuhan terhadap Yesus itu membuat Bapak senang. Bapak senang dengan kematian anak yang keji. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah, memang Tuhan yang berkehendak menyakiti Yesus. Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi, menurut agama Kristen, menurut pengajaran Paulus, menyenangkan Allah Bapa itu dengan cara menumbalkan Yesus. Gokil nih Tuhan. Berarti pantas Marcion mengatakan kalau Tuhan perjanjian lama itu iblis ya. Karena memang ternyata kematian yang keji terhadap Yesus itu upaya menyenangkan Bapa di surga. Waduh, ini Tuhan atau psikopat ini gini. Masa menyenangkan Tuhan dengan cara membunuh orang? Halo Firaun KW. Halo, salam, selamat siang. Ya, siang Bang. Silakan, ada yang mau dibantah dari diksi saya tadi bahwa logikanya Kristen itu adalah penyiksaan terhadap Yesus adalah berkat dari Bapa. Rencana iblis adalah berkat dari Bapa. Kemudian memang pembunuhan Yesus itu adalah upaya menyenangkan Bapa. Karena itu Bapa yang menghendaki untuk mengeremukkan Yesus ini. Dalam kitab Yesaya pasal 5 3 10. Dalam Efesus pasal 5 nomor 2. Kalau itu sih asumsinya. Berarti kematian Yesus itu menyenangkan Bapa. Bukan loh, kok saya ini loh. Kamu tahu asumsi nggak? Asumsi itu informasi yang tidak berdasar nih. Ini ya, alasan mengapa Kristus menderita dan mati ini dari Paskah, situs Paskah, paskahsabda.org, bukan dari Islam. Nah, pertama alasan mengapa Kristus menderita dan mati. Satu, untuk menanggung murka Allah. Jadi Tuhan ini marah. Jadi tempat melampiaskan kemarahannya yaitu Yesus. Yesus tempat pelampiasan kemarahan Tuhan perjanjian lama yang murkanya menyala-nyala. Untuk menyenangkan Bapaknya di surga. Yang kedua adalah menyenangkan Bapaknya Yesus sendiri gitu loh. Yang ketiga untuk belajar taat dan disempurnakan gitu loh. Jadi ternyata menjadi Kristen itu penyalipan itu rencana Allah Bapa untuk menyenangkan dirinya gitu. Itu kata situs kalian. Kalau kalian marah sama pembuat situs, bukan sama saya. Enggak lah. Artinya seperti itu rencana. Anda tidak sepakat. Anda tidak sepakat dengan ini. Enggak. Oke, terus kalau seandainya di sini dikatakan bahwa nih 1 Yohanes pasal 4 nomor 10 itu gimana? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Kan Bapa yang menurunkan Yesus untuk dimatikan. Terus ini nih. Betul. Hukum Allah inilah ya, saya bacakan ya. Nih. Kalian memang tidak ikut kitab kalian ya? Ikutlah. Masa enggak? Loh ini di Galatia pasal 3 nomor 13 ini bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah rencana Allah Bapa. Benar, memang. Ini Yesaya pasal mana tadi? Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6, 2 Timotius pasal 1 sampai 9, Efesus pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 5 nomor 2. Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Iya, memang semua itu rencana Allah memang. Oh, ya udah. Berarti kamu sepakat dengan kata saya ya bahwa pembunuhan berencana terhadap Yesus itu rencana Bapa ya? Ya, itu bukan seperti begitu. Loh, ini orang jelas nggak sih? Udahlah kalau nggak serius ke diskusi turun aja lah. Kirain orang jelas. Orang Kristen ini kenapa sih? Pada sakit semua ya? Halo Lot. Halo, Benar teman-teman ya. Ya, silakan, agamanya apa, Bro? Kristen. Ya, gimana menurut Anda? Siapakah yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus? Memang Yesus turun ke dunia ini untuk mati, Mbak. Siapa yang menginginkan dia mati? Yang menginginkan dia mati untuk menebus dosa-dosa kita lah. Iya, siapa yang menginginkan Yesus mati, bukan kenapa dia mati.
Pertanyaannya itu siapa? Berarti merujuk kepada aktor atau oknum atau tokoh, entitas. Bukan alasan. Iya. Kalau alasan itu kenapa? Kalau bertanya siapa, berarti saya bertanya tentang tokoh, dalang dari pembunuhan berencana terhadap Yesus. Ya, setiap dosa itu upahnya adalah maut. Coba ulangi pertanyaan saya. Setiap dosa itu upahnya adalah maut. Coba ulangi pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Makanya dengar dulu pertanyaan saya. Siapa yang pembunuhan berencana terhadap Yesus? Tidak ada pembunuhan berencana. Kenapa? Berarti tidak ada rencana pembunuhan. Mana ada? Kok Bukan rencana berencana nih. sih? Nih. Kamu tahu arti rencana nggak? Kamu Iya. buka Yesaya pasal 53 nomor 4. Kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulas, dipukul atas tindakan Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan. Seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Siapa yang menimpakan kejahatan kepada Yesus sehingga dia harus disalib? Siapa itu yang menimpakan dosa ke Yesus? Siapa? Dia manusia. Oh, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu rencana manusia. Bukanlah. Yesaya pasal nomor 3, 10. Berarti yang Tuhan di perjanjian lama ini manusia. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Siapa itu yang berkehendak? Ini siapa ini yang berkehendak meremukkan dia ini? Coba. Makanya kalian tidak punya akal, tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia. Jelas di sini yang berfirman adalah Tuhan, lalu kalian bilang dia manusia. Nih, Kristus nih ya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Memang siapa ini? Ini Tuhan Anda bukan? Ini manusia apa Tuhan? Tuhan. Aduh, macet. Ya kalau begitu siapa yang merencanakan kematian meremukkan Yesus? Ya sudah kalau begitu siapa yang merencanakan meremukkan Yesus? Yang meremukkan Yesus. Yang berencana beda loh ya. Yang merencanakan dengan yang melakukan rencana itu beda. Yang merencanakan itu adalah yang memberikan ide dan gagasan untuk membunuh Yesus ini. Yesaya pasal 53 nomor 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Pertanyaannya, yang memiliki kehendak untuk membuat Yesus sakit ini siapa? Anda bilang siapa? Tuhan atau manusia? Kalau saya punya pandangan, Bu ya, Bu Rifa, Tuhan itu datang ke dunia, Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat-umatnya yang percaya kepadanya. Jadi kematiannya itu memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati. Siapa yang merencanakan kematiannya itu begitu? Dia sendiri berarti. Berarti Yesus merencanakan kematiannya sendiri. Apabila kita tidak berdosa ya, buat apa dia datang ke dunia? Tapi kita kan sudah. Saya nggak tanya kenapa dia mati. Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah siapa yang membuat rencana supaya dia mati? Anda bilang dia sendiri. Berarti Yesus merencanakan kematiannya sendiri. Iya. Oke, teman-teman catat teman-teman. Kalau si Edis bilang kematian Yesus rencana iblis, kalau Pak Bom bilang kematian Yesus rencana Allah Bapa, Lot mengatakan kematian Yesus adalah rencananya sendiri, alias memang Yesus pengen bunuh diri. Sudah tiga banyak kita kali, aduh panjang banget. Bukan rencana ini, itu rencana Bapa. Aduh, tadi katanya rencana Yesus. Oke, rencana Bapa. Berarti rencana Bapa. Berarti rencana Bapa ingin menyakiti Yesus. Ini kan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita kan tidak sepaham ya, jadi pasti. Ya karena kita tidak sepaham. Pasti kalian ini
Yesus ya Yesus. Iya, kita lagi bahas. Anda sudah mengakui pembunuhan berencana terhadap Yesus adalah rencana Bapa di surga, betul? Ya sudah selesai diskusi terus? kita. Ya sudah selesai diskusi kita. Heeh. Ya udah, berarti memang rencana pembunuhan terhadap Yesus itu dilakukan oleh Tuhannya sendiri, Bapaknya sendiri, atau Tuhan kalian juga, Tuhan pribadi pertama. Ya udah clear, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan. Udah. Itu Makasih ya. rencananya memang untuk menebus dosa kita, begitu. Untuk menebus. Iya, dan kalian menikmati kematian Yesus. Bukan Iya, itu Loh. matinya itu. Anda menikmati tidak penebusan dosa? Nah, iyalah. Nah, penebusan dosa itu dilakukan dengan cara mematikan Yesus, bukan? Iya, tapi matinya itu bukan Ya sudah. kemanusiaannya yang Kalau mati. gitu Anda adalah Bukan orang yang Allah. paling keji di antara semua, yaitu menikmati kematian Yesus. Udah clear. Manusianya yang mati, Lo bantah. bukan ketuhanannya. Yesus itu yang mati. Oke. Yesus itu yang Tuhannya yang apa? Apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Ya Tuhan, Ya apanya? Tuhannya. Tadi Anda bilang kalau mati itu yang mati manusianya. Saya tanya, Nah, ya. saya tanya, apa kalau Yesus itu yang Tuhan itu yang manusia adalah tubuhnya, maka yang Tuhannya apa? Gini Mbak, kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan dia juga yang mau ditebus dosanya kan Saya manusia. tahu kalau itu, Bang. Kalau Anda ya percaya udah. Yesus Tuhan itu saya sudah tahu. Itu saya tidak perlu. Yang saya tanya itu adalah, Abang kenapa sih lari dari pertanyaan saya? Yang saya tanya itu apanya yang Tuhan dari diri dia? Karena ketika dia tanya mati, oh itu yang mati kemanusiaannya. Berarti ada spesifik kemanusiaannya. Nah, yang ketuhanannya yang mana? Apanya yang ketuhanannya di dalam diri dia? Kalau badannya Ya, dia itu kan kan Tuhan. kemanusiaannya, ketuhanannya apa? Ya apanya yang Tuhan? Rohnya. Loh, oh rohnya. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dimasuki roh oleh Tuhan. Roh Tuhan, kesurupan Tuhan, Yesus. Yesus adalah manusia yang kesurupan Tuhan. Bukanlah. Tadi katanya yang Tuhan itu rohnya, manusianya bukan Tuhan. Maka manusianya yang mati itu rohnya tidak mati. Artinya Yesus adalah Tuhan Yesus ini adalah manusia 100% yang dimasuki roh Tuhan alias kesurupan Tuhan. Tahu arti kesurupan nggak? Saya manusia dimasuki oleh roh setan, maka saya kesurupan setan. Tapi karena yang masuk ini adalah roh Tuhan, maka Yesus adalah manusia yang kesurupan Tuhan. Mana ini caranya berpikirnya? Anda yang bilang rohnya adalah Tuhan, badannya adalah manusia, yang mati adalah manusianya saja. Ketika nyawanya dicabut, begini, Mbak. roh Begini, Tuhan Mbak. dalam dirinya kemana? Nah, begini Mbak, Mbak akan tidak pernah mengerti bagaimana keilahiannya, bagaimana ketuhanannya, karena Mbak tidak percaya, maka susah. Nah, kalau Anda percaya, Nah, iya. kalau Anda saya percaya, Anda mengerti? bahwa Allah itu Anda adalah mengerti? Tritunggal. Allah itu Ya, Tritunggal. kan Anda percaya. Bentar dulu, Anda kan percaya. Kalau Anda percaya Kristen, berarti Anda mengerti. Iyalah. Yaudah, jelaskan kalau gitu. Apa? Yang Anda mengerti lah, katanya ngerti. Kalau mengerti bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa menjelaskan, artinya nggak ngerti. Ini gimana ini? Aduh, Ya, akalnya. Kekristenan yang saya pahami bahwa kami itu sudah diselamatkan. Anda mau menjelaskan yang Anda mengerti. Yang Anda mengerti itu tentang Tritunggal atau tentang penyalipan? Satu-satu lah, Pak. Kita bicara tentang Tritunggal, lari-lari ke penyalipan. Kita bahas penyalipan, lari-lari ke Tritunggal. Mana yang betul ini? Katanya ngerti. Kalau ngerti harus bisa menjelaskan. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, artinya Anda ngeklaim ngerti. Padahal pura-pura ngerti. Nggak ngerti sama sekali. Masa katanya kalau mengerti Kristen itu harus Kristen dulu? Iyalah. Kalau harus Kristen dulu, kalau memang begitu, mana yang lebih benar pemahaman dan pengertiannya? Pengertian Edis atau pengertian Pak Pom Bom? Sama-sama Kristen loh dua-duanya itu loh. Saya tidak mengikuti dua-duanya itu. Untuk Nah, berarti Anda sok ngerti. Ketika ada orang yang sudah Kristen, Anda anggap tidak mengerti juga.
Berarti klaim bahwa mengatakan mengerti tentang Kristen harus masuk Kristen itu klaim yang sudah hancur. Kenapa? Ternyata banyak orang yang sudah ngaku Kristen pun nggak ngerti tentang Kristen walaupun dia pendeta dan apologet. Contoh, antara Bom Bom dan Edis berbeda pemahamannya. Ini bukti kalau kalian tuh sok ngerti. Gimana kalian ngerti iman kami sendiri? Gitu. Udahlah, Kan Mbak. pengertian tentang iman Anda itu kan menurut Anda. Pengertian yang menurut Edis mengerti menurut dia. Pengertian menurut Bom Bom mengerti menurut dia. Mana yang benar pengertian ketiga-tiganya ini? Anda, Bom Bom atau Edis? Ketiga-tiganya Kristen. Katanya kalau sudah Kristen pasti mengerti. Nah, ketiga-tiganya Kristen. Mana yang lebih benar pemahamannya di antara ketiga-tiganya kalau boleh dikatakan mengerti? Kalau dalam kekristenan itu, Mbak, kami yang saya pahami itu doktrin kami bahwa Allah itu Tritunggal. Iya, Tritunggal itu kan sebuah doktrin dogma. Pertanyaannya, Anda mengerti tidak Tritunggal itu? Mengerti lah. Yaudah jelaskan apa Tritunggal. Tri itu Trinitas kan, ada 3 dalam satu. Tiganya itu apa? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Gitu, Mbak. 3 apa? 3 Tuhan. Bukan 3 Tuhan. Nah, Lalu 3 apa? Ini Mbak, cara kita untuk mempelajari Tritunggal, memang kita memahami bahwa Allah itu besar daripada manusia, ya kan? Anda ngerti nggak? Kalau Anda ngerti, kenapa Anda ribet menjelaskan? Dengar. Yang ditanya 3 apa, kok malah besar kecil? Kita tidak bahas besar kecil, kita bahas 3 itu 3 apa? Ya, jadi Anda kan sering mengatakan bahwa berarti Tuhannya 3 dong, berarti ini dah. Iya, bukan Anda yang bilang tadi. Anda yang bilang kok. Ya. Anda kan bilang, ya udah, siapa satu-satunya Tuhan? Allah. Allah Oh, berarti Bapa. Yesus bukan Tuhan. 100% Allah. Ada ngerti arti satu-satunya nggak? Satu-satu itu artinya apa? Satu-satunya lampu. Tunggu, saya tanya. Bentar. Anda ngerti nggak? Satu-satunya kipas. Ada nggak kipas lain kalau dikatakan ini satu-satunya kipas? Nggak ada. Oke, satu-satunya Allah. Ada tidak Allah lain selain Allah yang dimaksud? Satu Allah, iya, memang satu. Yaudah, siapa nama Allah itu? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Juga Allah adalah Bapa, Dan hakikatnya adalah Allah. apakah hanya Allah Bapa satu-satunya Allah? Bagaimana, Mbak? Anda berkata satu-satunya kipas, berarti tidak ada kipas lain, betul? Allah Bapa, cuman satu kan? Ya udah, kalau gitu Roh Kudus dan juga Yesus bukan Allah. Allah Anak itu. Katanya tidak ada Allah lain selain Bapa. Ini ternyata ada Allah Anak. Berarti Anda berbohong, tidak konsisten. Di awal Anda bilang tidak ada Allah lain selain Allah Bapa. Ternyata masih ada Allah Anak. Ini gimana yang betul? Mana yang betul ini jawabannya? Nah, sekarang kan tadi kan Allah itu adalah hakikatnya. Dengar dulu. Allah itu adalah hakikat. Berarti Allahnya cuma Hakikat itu artinya apa? Hakikat itu artinya apa? misalkan begini, Bu. Ada panah liat saya bentuk. Anda sama saya sehakikat. Enggak, apa pula itu definisi hakikat, kok proses yang Anda ceritakan. Anda sama saya sehakikat enggak? Anda sama saya sehakikat? Iya. Itu manusia. Apa hakikat kita? Berapa manusia dia? Oke, Anda sama saya sehakikat. Oke, Nandar juga sehakikat nggak dengan kita? Coba. Nandar, Yonatan Nandar ini sehakikat nggak dengan kita?
Yang akan meningkat. Manusia juga kan? Ini yang punya Komal, ya manusia juga. Iya. Anda dan saya sehakikat, Nandar. Berarti Yonatan Nandar, Unirifa dan Lot sehakikat, betul? Betul, manusia. Ada berapa manusia di Komal ini? 3. Ada 3 manusia. Nah, Allah Bapa dan Yesus sehakikat Allah. Betul. Berapa Allah di situ? 1. Nah, inilah tidak bisa disamakan. Anda Mbak. dan saya sehakikat. Ya, Anda dan benar, saya benar, sehakikat. Jonathan Anda dengan Anda sehakikat. Lalu Betul, saya betul. tanya, berapa manusianya? 3. Lalu Allah Bapa dan Yesus sehakikat. Berapa Ya. Allahnya? 1. Anda Ya. udah gila atau memang sakit jiwa atau nggak normal atau kehilangan akal? Nah, dengar dulu. Inilah tidak bisa disamakan, Mbak. Namanya juga dia Allah, berarti memang cuma Kenapa ada tidak satu bisa disamakan? Tidak bisa lah. Dia kan Allah, berarti Di sini ada berapa manusia? Di sini ada berapa manusia? tidak bisa lah, Mbak, disamakan sama kita. Di sini iya. Allah. Kok tidak Dia bisa? punya sifat. Tuhan Anda kan menyamakan dirinya dengan manusia. Ah, tidak bisa lah disamakan. Oh, iya, berarti Udah. Saya tidak mau lanjut sama orang gila ya. Udah turun orang gila. Orang gila. Astagfirullah, orang gila. Orang gila. Biar aja orang Kristen gila semua nggak apa-apa. Masuk neraka juga ke mereka. Halo Thomas, orang gila ini nggak normal ini. Thomas Bansawan. Orang gila, ini orang gila, fik gila, udah gila. Rifa Nandar dia sehakikat. Ada berapa manusianya? Hakikatnya apa? Hakikat manusia. Berapa manusianya? 3. Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus sehakikat. Hakikatnya apa? Allah. Ada berapa Allahnya? 1. Gila kau. Ya, Thomas, silakan Thomas. Mau bertanya saja atau menjelaskan agamamu? Saya mau membuktikan kalau orang Kristen itu tidak punya akal di sini. Pada gila semua. Bahkan lebih mulia orang gila. Orang gila itu karena memang di otaknya bermasalah. Kalau kalian itu orang yang iblis punya itu otak memang gila. cara ngomongnya sama dengan Anda, tukang maki-maki. Orang gila, ini orang gila lagi nih. Ini bukan gila, orang psikopat itu. Ya, kriteria orang Kristen tuh yang naik kokomal itu kalau nggak gila, kalau nggak psikopat. Ya, orang psikopat itu adalah bicara, nggak disuruh bicara udah bicara, nuduh-nuduh orang iblis. Gila-gila aja kalian, jangan psikopat. Kami lagi nggak mau berhubungan dengan psikopat. Orang gila itu. Ada berapa manusia di sini? 3. Aduh, jangan naik bang, saya nggak mau ngomong sama orang gila bang. Maaf bang, saya nggak mau ngomong sama orang gila bang. Bang, saya tidak mau ngomong sama orang gila, maaf ya bang. Bang, orang gila itu orang yang otaknya itu rasionya tidak berfungsi, tidak bisa membedakan perkataannya sendiri, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ngomong dia adalah laki-laki atau dia perempuan, gitu loh. Tadi kita sehakikat, hakikat kita hakikat manusia. Ternyata kita 3 manusia. Ketika Tuhan Anda sehakikat, Allah hakikatnya jadi satu Allah. Anda orang gila, karena Anda sendiri adalah orang yang menolak argumen Anda sendiri. Jadi saya nggak mau lama-lama dengan orang gila, nanti saya ikutan gila. ya makanya gini, Maaf Mbak. ya bang ya, nanti Anda ngomong di gereja aja ya. Saya nggak mau gila bang, saya nggak mau ikut gila bang. Abang aja nanti ikut gila di keluarga abang juga nggak apa-apa. Itu Ya, sih tidak ya. bisa menyamakan manusia sama Udah, Tuhan. makasih ya bang, turun ya. Jangan bang, jangan semakin. Berarti Loh, buktinya Anda Yesus takut manusia bukan? Berarti ada takut ya? Oh, Anda, iya saya takut sama orang gila. Iya saya takut. Ya. Kalau Gini, Anda mengatakan kita tidak bisa makan Tuhan dengan manusia, pertanyaan saya, Tuhan Anda Yesus itu manusia bukan? manusia. Nah, sekarang gini, Mbak. Ya udah, manusia, orang gila, fake orang gila. Anda orang gila, Anda orang gila. Anda yang berkata kita tidak bisa menyamakan Tuhan dengan manusia, tapi Anda sendiri yang mengatakan Tuhan Anda adalah manusia. ODGJ, gelang ungu, nggak bisa disembuhkan lagi ya, udah gila. Nggak bisa, maaf teman-teman, ikut gila kita nanti. Orang gila selanjutnya jangan naik, tolong yang naik ke gila ya, orang normal. Aduh, kok banyak orang gila di Kristen ini ya? Kok banyak orang gila mereka ini ya? Aduh, mudah-mudahan jangan orang gila lagi dia naik. Bang, mohon bang, normal bang, sehat ya bang ya, sehat akalnya ya bang ya. Oke, abang agamanya apa bang? Abang agamanya apa? Oke, turun ya. Jangan ya naik orang gila ya. Saya nggak mau naik orang gila di sini ya. Saya takut sama orang gila. Apalagi gila akut.
Kalau Ovid Jeremy ini masuk ke gila akut, memang udah gila, udah nggak waras dia, otaknya udah sedeng, otaknya udah rusak. Tolong ya Nek, jangan orang gila dong, ya Nek jangan orang gila. Mau dengan sangat ya Nek, jangan orang gila. Lagi nggak mau ngobrol sama orang gila. Dia yang bilang hakikat manusia kita satu, tapi kita tiga manusia. Pas dia bilang hakikat Tuhan kita juga satu, tapi ya satu Tuhan juga. Padahal Yesus hakikatnya sama dengan Bapa. Orang gila ini. Maaf ya, saya hanya mau membuktikan kalau orang Kristen banyak gila. Rata-rata gila semua. Dari tadi nggak ada normal naik ke atas. Aduh Lot, ngapain lagi sih naik ke atas ini Lot? Saya nggak sanggup. Anda menang, saya nggak sanggup melawan orang gila, orang yang gila, orang yang tidak waras dan tidak punya logika normal. Saya nggak bisa ngobrol. Masa saya ngobrol sama orang yang mengatakan bahwa kalau manusia itu satu hakikat, tiga pribadi, tapi kalau Tuhan enggak, lalu mengatakan kamu tidak bisa menyamakan Tuhan dengan manusia, sementara kau sendiri kan yang menyamakan Tuhan kau dengan manusia. Ini namanya apa? Saya sedang membuat. Ya saya nggak mau ngomong sama orang gila. Lebih baik kamu tanya aja ya, belajar aja, tanya aja. Jangan jelaskan. Makin kau jelaskan makin nampak gila kalian. Iya. Jadi yang dungu, bukan gila ya. Teman-teman, aku ganti kata-kata dungu ya, bukan gila, dungu. Kata Rocky Gerung aja kita pakai. Mereka ini dungu, teman-teman, bukan gila. Gini, yang mau diselamatkan dosanya itu manusia apa hewan? Lah, kenapa kau tanya sama aku? Emang aku Tuhan? Kata Tuhanmu siapa yang mau diselamatkan dosanya? Manusia. Nah, terus mana dalilnya? Makanya Tuhan kau tidak mau menyelamatkan dosa malaikat. yang sekarang lagi yang berdosa kan manusia, yang mau diselamatkan dosanya kan Malaikat tidak ada yang berdosa memangnya. Malaikat juga ada yang berdosa. Lucifer itu kan malaikat yang berdosa. Tuhan kau tidak mau menyelamatkan malaikat yang berdosa, hanya mau menyelamatkan manusia yang berdosa aja. Nah, kalau itu saya belum sampai ke sana, Mbak, untuk belajarnya. Ya udah, berarti kau jangan jelaskan sesuatu yang kau tidak ada kompetensinya. Makanya aku bilang kau biar nggak tambah dungu kami di sini, kau bertanya aja, biar kami nggak dungu. Saya nggak mau membiarkan orang dungu banyak bicara. Bertanya aja, jangan menjelaskan, bertanya aja. Saya akan bertanya. Jadi kalau di Islam itu sudah 100% masuk surga, Mbak ya? Yang masuk surga 1% itu orang yang beriman dan beramal soleh. Oh, iya. Kalau misalkan saya Islam baru nggak beramal dan soleh, nggak bisa dong saya masuk surga. Ya kalau kau mati pada waktu kau belum beramal tapi kau sudah Islam kepada Allah, kau masuk surga lah. Tapi kalau kau tidak pernah berbuat baik, berarti kau munafik, malah masuk neraka jahanam kau. Kalau kau masuk Islam tapi kau tidak pernah mengikuti perintah Allah, berarti kau munafik. Orang yang cuma bicara di mulutnya aja, aku Islam, tapi tidak menunjukkan dengan perilaku, berarti kau munafik. Lebih keji kau daripada orang Kristen, lebih keji kau daripada orang kafir. Berarti menurut izin Pak saya bertanya. Jadi berarti menurut Islam yang menyelamatkan itu adalah perbuatan baik, ya, Mbak ya? Bukanlah, yang menyelamatkan adalah Allah. Nah, terus harus disertai dengan perbuatan baik kan? Tadi katanya kalau kau Allah Islam menyelamatkan manusia dengan syarat manusia itu berbuat baik. Dalilnya dalam surah Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh dapat surga. Jadi Allah menyelamatkan manusia yang berbuat baik, yang mau berbuat baik. Kalau yang tidak mau berbuat baik berarti munafik, mati kejang bersama Firaun dan orang Kristen di neraka jahanam. Oh, berarti orang Kristen sudah masuk neraka dong, Mbak ya? Orang Kristen itu orang kafir, pasti masuk neraka kalau matinya mati kafir, kecuali bertobat. Oh, gitu. Bertobat Iya. dalam artian di sini gimana? Masuk Islam? Ya bertobat mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, bukan. Bertobat itu bukan sekedar masuk Islam, tapi masuk Islam dan menjalankan perintah Islam. Beriman itu artinya kan ikrar bilisan, tasdik biqalbu, dan tunjukkan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Jadi ketika kau bicara bahwa kau mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, kau tuhankan Allah. Cara menuhankan Allah dengan mana? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, kan gitu. Oh, gitu. Jadi memang ini ya. Memang di Islam itu kami di-trigger untuk berbuat baik. Kalau di Kristen kan tidak perlu kalian berbuat baik, kalian tetap masuk surga. Makanya kalian ajaran agama yang tidak memotivasi orang untuk berbuat baik. Padahal Yakobus menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Nah, ya gini Mbak. Tapi gereja Calvinis mengakui bahwa iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik. Betul. Sola fide kan hanya iman saja. Ya udah berarti tinggal beriman.
Ya udah tinggal beriman aja kau. Kalau kau Kristen tidak pernah berbuat baik, kau tetap masuk surga. Nggak ada bedanya dengan orang yang tidak pernah berbuat baik. Jadi nggak ada gunanya perbuatan baik di Kristen. Makanya Kristen itu tidak dianjurkan berbuat baik karena nggak ada gunanya berbuat baik karena tetap masuk surga. Itulah ajaran Kristen, tidak memotivasi orang untuk berbuat baik. Ini disebut dengan agama yang tidak ada manfaatnya buat peradaban. Karena tidak memaksa orang untuk berbuat baik, tidak mengajak orang berbuat baik. Yang penting beriman aja masuk surga. Walaupun kau membunuh orang, tetap kau masuk surga karena kau adalah orang yang beriman kepada Yesus. Begini. Makanya ini ajaran menyeramkan, ajaran ikan, Ya. ajaran ideologi yang mengajak manusia untuk tidak peduli dengan kebaikan. Nah, kan tadi Mbak sendiri yang katakan iman tanpa. Padahal Yakobus mengajarkan iman tanpa perbuatan mati. Ya, kan Mbak sendiri gitu. Ketika kita sudah beriman, Apa kata saya? Ini kata Yakobus nih. ya, betul. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, kan? Terus Apa yang mau kau bilang? Ya udah. Jadi kau mau mengatakan setiap orang Kristen yang beriman pasti berbuat baik? gini Mbak, setiap orang, ya betul. Nggak, tunggu dulu. Jadi kau berpikir, oke, berarti orang Kristen yang membunuhi 500 tahun itu mereka itu tidak beriman. Dari mana kau membedakan orang beriman dengan tidak beriman di agama kau? Sementara ratusan tahun lamanya yang banyak membunuh orang adalah orang Kristen. Berarti yang Kristen yang mana? Yang menunjukkan yang beriman yang mana? Yang tidak pernah membunuh orang. Berarti itu Paus Vatikan yang membunuhi orang itu, kolonialisme yang datang ke sini itu bukan Kristen semua itu. Gimana ini? Sama Justru yang paling banyak di antara kalian itu membunuh orang. Nih, data nih. Apa? Beda lah. Di Islam itu perbuatan baik itu pilihan, di agama kau. Kalau nggak beda. Pertanyaan saya, di Kristen itu berbuat baik itu pilihan atau Tuhan yang membuat orang berbuat baik? Mana? Kalau ya Tuhan lah yang Di Kristen itu, diam dulu, ini di dalam, berarti Tuhanmu yang masuk ke dalam dirimu mengarahkan kau berbuat baik, begitu? betul, ya betul. Iman itu. Tunjukkan satu orang Kristen yang tidak pernah berbuat jahat. Tunjukkan satu orang Kristen yang tidak pernah berbuat jahat di muka bumi. Karena setahu aku yang paling banyak membuat kerusakan di muka bumi ada Kristen semuanya. Nggak ada. Apa gunanya Tuhan? Ya kalau nggak ada berarti kau klaim kosong, berarti kau klaim dusta. Kalau kau bilang orang Kristen itu dimasuki oleh Tuhan lalu dia diajarkan berbuat baik dalam dirinya adalah Tuhan yang mengajarkan dia berbuat baik kayak robot, kau harus tunjukkan satu orang Kristen yang tidak pernah berbuat salah seumur hidupnya. Kalau tidak ada berarti kau tipu namanya itu, Dek. Apa ini? Ajaran macam apa ini? Kalau orang beriman langsung jadi baik karena ada Tuhan dalam dirinya. Tapi dia tidak mampu menunjukkan satupun orang Kristen yang tidak pernah berbuat salah. Atau kau mau bilang, ada kok orang Kristen yang salah walaupun ada Tuhan dalam dirinya. Kenapa? Tuhannya waktu itu kilaf. Waktu orang Kristen ini berbuat salah, padahal ada Tuhan dalam dirinya, Tuhannya lagi tidur. Jadi kelupaan Tuhannya mengajarkan orang itu berbuat baik. Ajaran macam apa ini, bro? Apa ini? Di dalam Islam perbuatan baik dan buruk itu pilihan manusia. Bukan Tuhan yang atur-atur. Tuhan hanya memberikan jalan petunjuk dan jalan menuju kesesatan. Pilih di antara keduanya. Maka perbuatan jahat dan perbuatan baik itu pilihan manusia. Kalau Tuhan kau kan dia masuk ke dalam badan kau. Dia yang ngajarin kau berbuat baik. Dalam diri kayak robot gini. Giliran ditanya ada nggak satu orang Kristen yang tidak pernah berbuat jahat? Nggak ada, kau tunjukkan. Tipu itu namanya. Berarti klaim kosong yang tidak terbukti. Kalau kami bisa tunjukkan orang Islam itu ada yang baik, ada. Yang tidak merusak peradaban, ada, banyak. Apa ini Kristen ini? Ajaran macam apa ini? Serius aku nanya. Dia bilang, dengarkan baik-baik logikanya teman-teman. Dia bilang, kalau dia Kristen, itu dia pasti berbuat baik. Karena ada roh Tuhan dalam dirinya. Lah, faktanya ada nggak di antara kalian Kristen yang kehidupannya dari kecil sampai waktu dia dibaptis? Nggak ada. Berarti ini klaim kosong. Kenapa? Yang aku Kristen aja banyak membunuh, banyak melakukan permukodokan orang kok. Apa ini? Kalau di kami, iman seseorang itu dilihat dari akhlaknya, dilihat dari perbuatannya. Gitu loh, dilihat dari perbuatannya. Contoh apa kontribusinya buat peradaban? Memberikan ilmu pengetahuan, contoh. Maka dia orang beriman karena dia menjalankan perintah tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Saya nih contohnya nih. Apa yang saya tunjukkan? Saya menyerang kebodohan di sini. Itu dibolehkan ke dalam Islam? Boleh. Bahkan undang-undang pun mengizinkan. Perangi kebodohan dan kemiskinan. Saya perangi pikiran-pikiran kotor, pikiran sesat ini. Ya, saya perangi dengan argumen. Perang argumen by argumen. Gitu. Jadi macam apa ini agama ini? Katanya percaya kepada Yesus yang mati karena rencana iblis adalah karya keselamatan. Dan kalau percaya Yesus mati, jadi Kristen yang akan pasti berbuat baik karena ada Tuhan dalam dirinya. Kalian yang ngaku Tuhan dalam diri kalian aja, kalian masih banyak berbuat kurang ajar kok.
Berarti kalian tuh NPD, ngaku-ngaku Tuhan dalam diri kalian, tapi kalian tidak bisa buktikan. Buah-buah perbuatan apa yang telah kalian tunjukkan? 500 tahun inkuisisi, 400 tahun perbuatan penyihir, beratus tahun kolonialisme, berapa tahun perang salib, hampir berapa lama tuh perang salib ya? Kristen semua pelakunya nih. Yang banyak berarti yang salah, yang sedikit berarti yang benar. Mana yang sedikit itu? Perang salib berapa tahun? Ntar. Agama apa ini? Coba dulu, aku bingung ini. Ya, bingung aku serius. Jujur aku benar-benar bingung ini. Agama itu kan sistem kepercayaan yang membuat orang jadi teratur ya. Ini justru membuat orang tidak teratur loh. Nggak ada aturannya. Nih, perang salib itu terjadi pertama berapa abad ya? Berapa abad perang salib? Kalian tuh, ayolah. Kan saya sudah bilang, saya tidak mau ngomong sama orang yang dungu dan orang ODGJ. Jangan dungu lah. Masa dungu? Kalau kita dungu, apa gunanya kita hidup jadi manusia? Mending jadi kambing aja. Dungu-dungu tapi tetap laku dijual. Ya, kalau manusia dungu bahaya, merusak peradaban, merusak sistem sosial. Kalau kambing, sedungu-dungunya kambing masih bisa dijual dan dimakan, gitu loh. Ini ya. Ini katanya orang Kristen semua ini nih. Mana ada orang Kristen satupun orang Kristen yang baik hidupnya. Nah, 2 abad lamanya, 200 tahun lamanya perang salib terjadi. Kristen apa ini semua ini? Kolonialisme berapa lama nih? Kolonialisme. Ini Kristen semua pelakunya nih. Ini Kristen sejati ini. Nah, dimulai sekitar abad ke-15, kolonialisme itu 5 abad loh, bangsat juga mereka ini ya. 5 abad inkuisisi, 4 abad, aduh, ada nggak sih yang mengalahkan mereka ini loh? Ada nggak agama yang mengalahkan mereka ini? Tolonglah kasih data, ada nggak agama terkeji, agama yang mengalahkan kekejian ini, ada nggak? Sebutkan satu agama yang kejahatannya dilakukan berabad-abad guys. Inkuisisi 5 abad, perburuan penyihir 4 abad, kolonialisme 2 abad, perang salib 2 abad, kolonialisme 5 abad, asimilasi paksa berapa abad? Apa ini? Kayak gini agama kasih nih. Asimilasi paksa Kristen. Gimana ini Kristen ini nggak bisa mempertanggungjawabkan argumennya. Dia bilang kalau udah jadi Kristen pasti baik. Nah, asimilasi paksa melalui kolonialisme atau inkuisisi terjadi dalam rentang waktu yang panjang, tidak seragam semuanya. Abad 4 sampai ke-5, Kristen dijadikan agama resmi Kaisar Romawi oleh Konstantin. Banyak tradisi pagan di Eropa diganti paksa dengan adat Kristen. Abad 8 sampai 15 Masehi, di Eropa Barat dan Timur berlangsung kristenisasi terhadap bangsa-bangsa pagan, misalnya Saxon, Viking, Slavia dengan paksaan militer. Abad 15 sampai 19 Masehi, era kolonialisme Eropa memaksa banyak bangsa di Amerika, Afrika, Asia untuk masuk Kristen. Contoh penduduk Amerika asli, Latin, Filipina, dan sebagian besar Afrika. Abad 19 sampai 20, asimilasi paksa masih berlangsung di beberapa daerah kolonial, misalnya Amerika. Anak-anak pribumi dipaksa masuk sekolah Kristen. Ini agama benar nih, agama kasih. Waduh, udahlah, jangan ajak aku gila. Kalian aja yang gila sudah. Menyebarkan agama kok pakai paksaan. Mana ini? Tolonglah ya, yang naik jangan ODGJ, please, manusia normal yang sehat. Please, saya hargai kalau kalian manusia normal yang sehat. Kalau kalian ODGJ atau dungu, di bawah saja. Lagi nggak mood ngobrol sama orang dungu. Halo Sezo Ainaro. Timur Tengah hancur kenapa? Karena propaganda anak-anak teos Amerika yang pengen jual senjata. Itu kenapa Timur Tengah hancur. Karena kelakuan adu domba kalian Kristen di Amerika dan di Eropa yang membuat senjata lalu dijual kepada orang Islam. Kalian itu anak-anak Tuhan, anak-anak teos, perusak peradaban, perusak Indonesia. Kalian merusak di mana-mana, merusak di Indonesia, merusak di Eropa, merusak suku asli Amerika, lalu merampas punya orang lain, lalu mengaku-ngaku itu punya kalian. Giliran kalian sudah berkuasa, imigran tidak boleh masuk, orang yang beda agama dengan kalian tindas. Itulah kelakuan kalian. Ngakunya anak Tuhan, tapi kelakuan kayak setan. Ngaku anak Tuhan, kelakuan kayak setan.
Halo Matrix koleksi. Halo Matrix Collection. Yang dungu di bawah saja, nggak mempan kalian. Yang ngebom di Indonesia siapa? Bisa jadi Kristen, karena orang Kristen boleh menyamar jadi orang Islam. Bisa jadi Kristen, kenapa? Nih, kata Kak Densus, ternyata teroris bukan cuma Islam, ternyata Kristen juga ada. Nih. Kak Densus 88, teroris tidak hanya Islam, yang Kristen juga ada. Jedor kon. Kau bela agama kau itu. Giliran orang Islam teroris kau teriak, giliran Kristen yang teroris kau bilang mereka martir, mereka mati martir, mereka menyampaikan kebenaran, mereka mau menyelamatkan, mereka itu mati atas nama Bapa di surga. Itu kelakuan kalian tuh. Halo Matrix, 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 Matrix. Oke, turun. Yang dungu jangan naik. Kita lagi edukasi. Kita lagi bicara pakai akal. Yang dungu tap-tap layar aja. Halo, My Incen. Agamanya apa? Islam atau Kristen? Halo, My Incen. Halo. Agamanya apa? Berat saudara. Fakta menyakitkan saudara. Fakta itu menyakitkan memang. Halo Raja Simbolon. Ya, agamanya apa bro? Kristen bro. Ya, silakan dijawab. Apa alasan Kristen dikatakan agama? Kenapa dikatakan agama Kristen? Nama kasih karena saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Di mana itu terjadi peristiwa itu? Di mana terjadi? Iya, di mana terjadi saling menyayangi? Setahu saya nih ya, sepanjang sejarah ya, hampir 500 tahun Kristen membunuhi sesama Kristen, Katolik membunuhi orang-orang yang tidak sama dengan dia. 500 tahun. Namanya peristiwanya adalah Inkuisisi. Kejadiannya di mana? Di Eropa. Kemudian hampir 400 tahun perempuan-perempuan yang dituduh penyihir dibakar hidup-hidup oleh orang Kristen. Dan kejadiannya di mana? Di Eropa ya. Hampir puluhan tahun, 2 abad, kolonialisme dilakukan oleh orang Kristen dengan membunuh, menjajah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Hampir terjadi 500 abad, terjadi dari abad 19 sampai 20, berarti sekitar 1 abad, asimilasi paksa berlangsung di beberapa daerah kolonialisme. Jadi di mana terjadi Kristen dengan Kristen saling mengasihi itu, di mana terjadinya? Di mana terjadinya? Iya, kapan dan di mana terjadinya? Kapan dan di mana? Setiap hari. Iya, kapan? Setiap hari kami diajarkan untuk saling mengasihi. Diajarkan mengasihi. Yang saya tanya itu kapan dan di mana kalian melakukan hukum kasih itu? Saya pengen tahu. Kalau secara sejarah 500 tahun Katolik membunuhi orang-orang yang berbeda dengan mereka. 500 tahun daerah-daerah Eropa. Hampir 2 abad kolonialisme itu menjajah orang-orang. 400 tahun perempuan dibakar hidup-hidup. Dan sepanjang sejarah kekelaman dunia ini yang paling banyak membunuh adalah Kristen. Maka pertanyaannya, di manakah posisi lokasi dan kapan terjadinya orang Kristen saling mengasihi satu sama lain? Di mana terjadi itu? Aduh, aku kalau ngomong jangan kau potong ya. Ya, silakan dijawab. On cam, Raja Simbolon on cam. Aduh, berat saudara. Ini pendeta nih. Berat saudara. Di mana terjadi peristiwa orang Kristen saling mengasihi satu sama lain, sedangkan antara pendeta dengan apologet Kristennya aja baku hantam. Di TikTok Bom-Bom lawan Edis. Di TikTok Sophie Kuntul lawan si Bom-Bom. Di TikTok Ki Ahmad lawan Ones. Di TikTok Protestan lawan Katolik. Gereja dengan gereja satu bertengkar. Ya mana lama kali? Mana lama kali? Di mana lokasi? Silakan. Kau cuma ngomong aja dari tadi. Mana? Makanya sama ya, aku pakai data. Akur. Inilah contohnya. Sama siapa? RK. Sama siapa? RK. Ngapain akur sama RK?
Iya. Ya kenapa harus aku urus sama RK? Kamu RK ngapain itu kau urus RK itu kan agama? punya Kenapa kau urus agama orang? Orang lain agama aja kau urus. siapa yang larang saya ngurusin agama orang? Aku. Siapa kau? Siapa? Aku manusia, orang Kristen yang kau olok-olok. Aku lebih agama. berkuasa daripada Tuhan kau di sini. Iya. Wah, aku lebih berkuasa daripada Tuhan kau. Bisa kau berbuat sekarang melarang aku membahas agama? Kau lapor kantor polisi sana. Laporkan kantor polisi, minta sama Pak Prabowo hentikan Siripa membahas agama Kristen. Kau nggak ada hak mengatur aku karena kau bukan siapa-siapaku. Bahkan di Komar ini aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Ya, begitu ya. Di mana peristiwa terjadi orang Kristen saling mengasihi? Tunjukkan tempatnya, berapa orang yang mengasihi itu, peristiwanya namanya apa? Tunjukkan padaku di mana lokasinya, kapan, berapa yang mengasihi. Oh kalian, jangan menipu-tipu. Ya, sepanjang sejarah peradaban Kristen itu justru jahat. Tunjukkan lokasi, tunjukkan nama peristiwa, tunjukkan waktunya di mana ada peristiwa bersejarah yang terkenal Kristen mengasihi sesamanya. Yang ada adalah pembunuhan. Lokasinya di mana? Waktunya berapa? 4 sampai 5 Masehi. Kristen dijadikan agama resmi kekaisaran Romawi dan banyak orang pagan dipaksa menjadi Kristen abad 8 sampai 15. Di Eropa, orang-orang yang tidak beragama Kristen dipaksa jadi Kristen. Nah, pertanyaannya, kalau ada Kristen baik, di mana, kapan, apa nama peristiwanya, baru bicara. Kalau tidak ada, maka Kristen tidak layak dikatakan agama kasih, tapi agama klaim kasih atau agama kasihan. Halo Teh. Halo. Silakan sister. Apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Dengar dulu bentar ya Bu, saya menjelaskan, jangan langsung dipotong-potong. Saya ini masih awam. Ya, tapi yang memang. saya tanya ya. Iya. Kan di Kristen itu di Alkitab mengajarkan kasihanilah sesamamu dan musuhmu kan. Tuhan Yesus Ayat juga berapa itu? mengajarkan. Tapi Ayatnya banyak berapa yang itu? saya kurang tahu. Di mana makanya Anda potong-potong ayat. Tunggu dulu, Di situ tunggu ayatnya dulu. berbunyi begini. Anda salah sebut, Dek. Saya nggak mau membiarkan orang sesat. Di kitab itu tertulisnya kasihanilah sesamamu. Loh kok kenapa Kristen ini begini ya diajarin ayat nih? Kita bawa ayatnya Tunggu aja dulu. ya biar kau nggak menyesatkan di sini. Wah Iya, tuh iya, iya. ayatnya Coba salah tapi searching. minta didengarkan ini. Oh gitu Coba, dong. coba. Kita kalau diskusi itu lihat ayatnya ya. Nih. Iya. Jangan dipotong ayatnya deh. Jangan kayak Kristen-Kristen lain ya. Iya. Kamu kan mau belajar nih. Kamu buka Iya. ayat dalam kitabmu Matius pasal 23 nomor 39, baca dengan sempurna. Jangan kau hina agamamu di sini, Dek. Saya aja tidak berani memotong-motong ayatmu loh. Baca, Dek. Matius pasal 22 nomor 39. Ibu aja yang baca. Tuh kan ujung-ujungnya aku yang kau suruh baca. Udah tutup dulu mikmu, ada suara musik di situ. Kondisikan dulu. Orang Kristen tuh gitulah. Mereka yang punya ayat, kita yang suruh baca. Kenapa? Ya memang mereka nggak tahu ayatnya, dipotong-potong aja. Nih, bunyinya begini, Dek. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Jangan cuma di sini. Ini bukan selesai ayatnya. Tapi lihat di sini lagi. Seperti dirimu sendiri, Dekku sayang. Ya. Jadi diajarkan cara mengasihi orang lain itu. Kau kalau mengasihi saya, cara kau mengasihi saya seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut ajaran Yesus? Pikul salib, jangan melawan orang jahat padamu. Kalau ada yang minta kepadamu kau beri. Kalau ada yang memperkodok kau, jangan kau lawan. Gitu caranya. Kalau tidak, ya tunjukkanlah bagaimana cara mengasihi menurut Yesus yang relevan. Karena Yesus mengajarkan pikul salib, ya kan? Jangan melawan orang orang yang jahat padamu. Begitu cara mengasihi diri sendiri dan kau lakukan itu kepada orang lain. Bagaimana cara kau mengasihi orang lain? Seperti kau mengasihi diri kau. Ada nggak ajaran menurut Yesus cara mengasihi diri sendiri? Nggak ada. Caranya apa? Pikul salib, cangkal diri. Begitu. Ibu,
Gimana ini, Dek? Kau bilang tadi, Nandar naikin lagi, Nandar, naikin satu lagi, Nandar. Lah turun dia. Kalian Kristen jangan tipu-tipu saya. Saya di sini tuh menguasai kitab kalian. Mana dalil ajaran Yesus untuk berbuat baik kepada diri sendiri? Tidak ada. Karena kalian diperintahkan pikul salib, diperintahkan untuk jangan melawan orang yang memperkodok kalian. Jangan tipu-tipu, Dek, ya. Sama saya di sini dapat ilmu, bukan dapat tipu-tipuan. Di sini Komal tempat edukasi, bukan tempat orang membohongi. Orang yang membohongi tidak dapat tempat di sini, apalagi orang yang pelintir kitab sucinya sendiri. Jangan pelintir kitab kalian di hadapan saya, karena saya menghargai kitab kalian, ya. Menghargai untuk kalian imani, bukan untuk saya pribadi. Bagi saya itu bukan kitab suci, ya. Ketika kalian mengklaim kalian itu diajarkan mengasihi, mengasihi siapa? Mengasihi musuh, bukan mengasihi sesama sendiri. Kenapa? Mengasihi sesama itu perlakukan seperti kau perlakukan dirimu. Bagaimana memperlakukan dirimu? Kata Yesus, pikul salib kau. Kemudian apalagi jangan melawan orang jahat kepada kau. Apalagi kalau ada yang minta kau berikan. Kalau ada yang mengambil bajumu kau kasih celana dalammu. Begitu. Yesus kan mempraktekkan itu. Ketika jubahnya diambil, kitonahnya juga dicabut. Dan Yesus memikul salibnya. Dia mati mengenaskan. Jangan kalian bilang itu adalah kasih yang sangat bodoh. Kalau kalian katakan bahwa mengasihi orang lain sampai kita teraniaya itu ada perbuatan bodoh, kau akui kalau Yesus bodoh. Karena saking kasihnya dia dengan kalian, dia mati bodoh buat kalian. Berarti kalian tuduh Yesus bodoh. Jangan, saudara, itu penghujatan, saudara. Lanjut. Siska Cynthia. Halo, Umi. Agamanya apa? Selamat Islam atau siang. Kristen? Halo, Dek. Siang, Dek. Ya. Agamanya Kristen? Oke. Ya. Mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya, Dek? Kalau mau jawab pertanyaan saya jelas ya. Apa alasan Ya. kalian katakan Kristen ajaran kasih? Ya, enggak, Atau mau bertanya pun tadi- boleh. Kalau nggak mau bertanya nggak apa-apa. Gini, tadi kan Uni sudah jelaskan bahwa kita Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sendiri, kan? Nah, sudah Uni sudah jelaskan. Terus saya cuma Enggak, bukan gitu. Nah. Bukan gitu. Tidak. Saya tidak merasa begitu. Saya mengatakan bahwa di Kristen itu diperintahkan mengasihi musuh dan diperintahkan ya untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Jangan dipotong ayat itu. Nah, jadi kalian itu diperintahkan untuk suruh orang pikul salib, siksa orang, ambil punya orang, minta punya orang. Seperti itu yang diajarkan Yesus. Kenapa? Cara mengasihi diri sendiri, kata Yesus, pikul salib. Cara mengasihi. Loh, baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18 ya. Nih, jangan kita pakai dalil kalau bicara. 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Penyiksaan itu kasih karunia Tuhan. Jadi kalian semakin tersiksa itu semakin penuh karunia. Nih, bukan kata saya loh ya, kata Tuhan kalian. Makanya cara kalian mengasihi orang lain adalah dengan disiksa orang itu gitu loh. Karena kalian tidak diajarkan cara mengasihi orang lain. Setahu saya nggak ada dalilnya. Nih. Ini dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat ke-18 ya. Ayat 18. Nih, kamu itu kalau musuh, kamu harus kasih orang jahat, kamu kasihi. Nah, untuk mengasihi orang lain sesama manusia, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Nih, diperintahkan untuk ketakutan, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab, ini kata Tuhanmu nih. Sebab adalah kasih karunia. Mute dulu Nandar. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Theos menanggung penderitaan. Jadi semakin menderita orang itu makin kasih karunia. Nah, cara mengasihi manusia di sini kata Tuhanmu adalah dengan cara mengasihi seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan apa untuk dirimu? Pikul salib, sangkal diri. Dan bahkan dalam kitab Lukas pasal 24 nomor berapa? 23:16 ya. Bentar ya. Bentar. Kamu harus membenci keluargamu dan membenci dirimu sendiri. Lo jangan ketawakan Bibelmu, Dek. Buka ini, tanya sama pendeta, Dek. Ya. Saya nggak ketawa, saya juga. Ya, bentar ya. Kita pakai data aja. Nih, Lukas 14 nomor 26. Apa kata Yesus mengajarkan? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya sendiri, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, berarti dirimu sendiri harus kau benci, maka dia tidak boleh jadi pengikutku. Dia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jadi di agamamu diajarkan membenci diri sendiri. Jadi bagaimana memperlakukan orang lain? Ya, benci orang itulah.
Karena di agamamu diajarkan membenci diri sendiri. Bagaimana cara mengasihi orang lain? Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana hukum kasih? Kasih karunia itu adalah ketika kau semakin tersiksa. Di mana dalilnya? 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Sebab adalah kasih karunia. Ini nih Yesus yang, ini Paulus ya Petrus yang bilang nih. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia itu penyiksaan, penindasan. Nih, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Semakin menderita orang kau buat, semakin kasih itu yang harus ia tidak tanggung. Jadi kalau ada orang menderita karena bukan kejahatannya, dia adalah, itu artinya Tuhan sedang mengasihi. Maka Kristen itu mengajarkan untuk membuat orang menderita dan membuat diri sendiri menderita. Begitu, silakan dibantah. Kalau ada data lain pembanding boleh. Kalau tidak ada data jangan ajarkan saya sudah tiap hari baca kitabmu. Enggak, saya tidak mau mengajarkan Uni. Maksudnya saya di sini berdasarkan dengan pengertian yang saya dapatkan. Jadi kita membaca firman Tuhan ini di Alkitab sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Makanya di sini betul. Makanya sebagai orang Kristen ketika itu Amsal pasal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan. Pasti lebih tahu. Ya, Amsal 35. Dan jangan bersandar saya kan sering baca kitab kita sendiri, tetapi betul. Saya tidak bersandar pada pengertian, saya baca kitabmu. Ya. Jadi firman Tuhan ini kalau secara logika manusia maka kita sendiri tidak akan mengerti, tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengerti. Jadi Anda mengerti firman Tuhan? Ya, yang tadi Uni, ya maksudnya gini, tidak semua Anda saya mengerti. Kalau cinta kasih yang Tuhan ajarkan, kalau cinta kasih dan gini Uni, Tuhan Yesus sendiri turun ke dunia dan dia sendiri menjadi panutan yang harus kita ikuti. Jadi kan Yesus hidup selama 40 tahun ya. Yesus hidup selama 40 tahun. Selama 40 tahun apa yang dia lakukan itu yang menjadi pedoman buat kita umat Kristen untuk melakukannya. Betul. Dan tadi Uni katakan bahwa ya sudah Anda lakukan. Ya, gini, banyak Kristen yang melakukan dosa. Tadi Uni katakan bahwa banyak orang Kristen yang melakukan dosa. Saya tidak memungkiri itu karena yang orang Kristen belum tentu menjadi orang benar, tetapi orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan melakukan ini Anda di sini mau ngapain, sister? Anda di sini mau ngapain? Mau ngajarin saya atau mau ngapain? Ya. Saya bingung. Kan maksudnya kan ini menurut Anda saya. lagi bahas kepada saya tadi lagi membahas bahwa di dalam agamamu yang katanya ajaran kasih diajarkan untuk mengasihi orang lain. Cara mengasihi orang lain itu sama seperti kau mengasihi dirimu sendiri, paham? Betul, ya, betul, kata siapa? Paham. Kata Tuhanmu. Berarti Anda sepakat. Ya, betul, nah, ya, bagaimana sepakat. cara mengasihi diri sendiri? Bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Saya tunjukkan ayatnya. Pertama, benci dirimu dulu. Yang kedua, kau pikul salib. Ketiga, kau jangan melawan kalau ada orang jahat kepadamu. Karena kalau kau itu menderita karena bukan kesalahanmu, maka itu bentuk kasih. Nah, artinya ketika kau memperlakukan dirimu begitu, kau perlakukan orang lain juga begitu. Apa? Kau tombak orang lain, kau sikur. Ya udah, berarti kau tidak diajarkan ajaran mengasihi dalam tanda konteks normal manusia, tapi ajaran kasih psikopat. Orang psikopat itu dengan membunuh dia katakan aku mengasihi orang ini, tapi dia cincang orang baik-baik. Itu orang psikopat. Tapi kan tidak apa? membunuh. Kenapa dikata? Kok tidak membunuh? Yesus waktu dia pikul salib mati nggak setelah itu? Ya, dia mati. Ya sudah, berarti kau disuruh pikul salib nggak? Tapi kan dia tidak. Iya, kau sama dia Dek. pikul. Kau kan Ketika dia kalau pikul ditampar salib. boleh nggak, Dek? Kau kalau ditampar boleh nggak membalas? Boleh nggak membalas kalau ditampar? Tidak boleh. Tapi ketika Yesus ditampar dia tidak membalas. Ketika Iya, Yesus kan saya ditombak, tidak. dia Gini tidak loh, Dek. membalas. Kalau fokus ini ke variabel obrolan, Dek. Saya tidak bicara Yesus. Saya tanya kamu. Kamu kalau diperkosa, kamu membalas nggak? Loh, saya diperkosa. Saya tidak mau lah. Tapi saya tidak Kalau mau. orang diperkosa tuh nggak ada mau nggak mau, Dek. Namanya diperkosa itu adalah kekerasan yang terjadi, bukan masa ada orang diperkosa mau diperkosa. Ini gimana ceritanya? Unik kok ngomong kayak Kalau gitu. kamu diperkosa, boleh nggak kamu Tolak melawan dalam orang yang memperkosa kamu? Loh, Saya tolak di tanya, dalam- bisa Loh, masa saya tolak diperkosa? Jangan. Ya, saya tolak. Saya tanya, ketika kamu sedang diperkosa, boleh tidak dalam agamamu kamu melawan?
Melawan ini konteksnya gimana? Kalau saya berteriak, Apa konteks melawan? Sekarang kalau melawan ada konteks. Yang namanya melawan ya melawan aja. Apa konteksnya? Ya, konteks melawan. tai chi, konteks karate, Nah, gini konteks loh, melawan kira-kira- desahan. Ini Uni, ada aja nih. kira-kira kita Saya diperkosa, tanya kita- baik-baik, jangan lari. Apakah Ya, kalau kau saya- diperkosa gini. kau boleh melawan atau tidak? Lah, kira-kira Gak usah ketika kita bertele-tele, udah diperkosa- muak lihat Kristen bertele-tele. Ini ketika Apa? kita diperkosa, apakah kita menikmatinya? Kan tidak mungkin. Loh, saya tidak tanya kau menikmati atau tidak, itu pertanyaan lain. Saya tanya sama. ketika kau diperkosa kau melawan atau tidak? Kok malah menikmati ini yang dibahas? Loh, ini kan gini loh, Yang saya ditampar- tanya itu, ditampar. ketika tangan kau mau diperkosa Nah. di kamarmu, kau boleh nggak melawan penjahat itu? Ya, itu konteks lain lah. Apa ini Kristen-Kristen ini? Kalau ditampar tidak boleh melawan, kalau diperkosa boleh tidak melawan. Ditampar aja nggak boleh melawan loh. Kalian itu ditampar- ajarannya itu, ditampar itu kenapa kau konteks bingung lain. menjawabnya? Ditampar itu konteks lain. Saya Bunda. tanya nih, kalau misalnya bukan Bunda gitu, bilang di dalam gini, kitab kau tuh Bunda tulisnya bilang begini. gini, Bunda bilang Nggak, gini. kau jangan potong ayat Misalnya deh. Di dalam saudara- kitabmu tertulisnya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kau diperkosa, kau sedang menghadapi kejahatan nggak? Ya iyalah. Nah, boleh nggak kau lawan orang yang jahat kepadamu itu? Di sini Dinikmati, saudara. Tidak lah. Aduh, parah Ya ini. mungkin lah. Berarti pasrah diam aja berarti pasrah. Ini loh. Berarti pasrah. Coba kalau enggak ditanya ke pasrah. saya, Unirifa kalau diperkosa melawan nggak? Saya tendang burungnya, saya tampar orangnya, saya pukul Ya, kepalanya, saya bilang, tonjok pasti dia sampai melawan. ketemu, saya pijak-pijak lehernya. Ya pasti Nah, melawan. berarti kamu boleh melawan di agamamu kalau diperkosa? Iya, Boleh nggak melawan. kamu melawan kalau diperkosa? Melawan, Boleh. tapi kan Oke, saya berarti nggak kamu membenci. bertentangan dengan Yesus. Berarti Kan ada berarti hukum ajaran di Yesus. Indonesia. Loh, saya nggak bilang membenci. Saya nggak bilang membenci. Membenci dengan melawan beda. Kenapa lari membenci? Yang saya tanya melawan kok. Melawan dengan membenci beda. Melawan itu adalah perilaku perlawanan terhadap apa yang Ya. dianggap tidak lazim, tidak boleh. Membenci itu perasaan benci. Saya nggak tanya kau benci nggak sama orang memperkosa kau. Saya tanya kau mau nggak boleh gak Tuhan kau dibolehkan nggak dalam agama kau melawan orang yang memperkosa kau? Nggak kau jawab dari tadi. Kenapa kau tidak berani menjawab? Kau tidak tahu jawabannya. Kalau kau jawab boleh, bertentangan dengan ayat jangan melawan orang jahat kepadamu. Kalau kau bilang nggak melawan, blunder kau. Berarti kau pasrah kau diperkosa, bahkan mungkin menikmati. Ini Uni. Parah ini Bukan Kristen ini. maksudnya bukan melawan dalam hal kayak gitu. Maksudnya di sini Melawan itu apa artinya, Dek? Apalagi konteksnya ada berapa macam melawan ini? Melawan ini ada berapa macam jenis-jenis perlawanan? Coba ajarkan aku dulu. Konteks kok lari ke konteks perlawanan? Melawan itu ya melawan aja. Melawan itu Iya. melakukan perlawanan. Ada perlawanan. Parah ini ajaran Kristen ini loh. Orang memperkosa dia nggak boleh melawan. Kenapa saya katakan ajaran Kristen ini ajaran yang tidak relevan? Karena mengajarkan agar orang yang tersiksa tetap tersiksa. Kenapa itu tadi 1 Petrus pasal 2 nih, adalah kasih karunia kalau seseorang itu menanggung penderitaan. Tuh 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Jadi semakin kalian tersiksa semakin kasih karunia Tuhan kalian. Makanya aku bilang logika terbalik, logika psikopat. Orang tersiksa itu adalah kasih karunia. Apa itu? Ajaran apa ini? Aku lebih baik ateis ketimbang mengikuti ajaran apabila kau diperkosa kau diam saja. Kalau ada orang jahat padamu kau diam saja. Kita berbicara Uni gini loh, kita ngomong yang diskusi agama jangan sampai ke hal-hal yang seperti itulah, apalagi kita kan wanita. Enggak, Maksudnya kalau Uni berkata, gini loh, kalau Uni Dek, ngomong itu misalnya cara masalah membangkitkan pembunuhan, akalmu biar kau jangan. Saya tidak suka pakai bahasa-bahasa indah kayak Kristen yang sok-sok baik ajarannya. Yesus mati bunuh diri, bukan menyerahkan nyawa. Rencana penghidupan siapa? Bukan Bapak tapi iblis. Saya nggak terbiasa. Saya tidak terbiasa sok manis bicara gitu loh. Saya itu orang yang jujur kalau ngomong. Makanya saya bilang ketika kita mendalami pengertian kitab suci ini, kita tidak bisa berdiri kepada pengertian kita sendiri. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Itu bukan pengertian saya, itu pengertian kitabmu. Yang saya baca tadi adalah tekstual kitabmu. Apa kata Tuhanmu? Barang siapa yang tidak membenci bapaknya nih. Nih, saya tidak membuat pengertian sendiri. Saya membacakan kitabmu. Kecuali kau akui bahwa orang dungu yang hanya orang dungu yang paham ayat ini. Kenapa? Karena ayatnya tidak seperti ini ternyata. Di sini tertulisnya, jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, menurut ayat ini, bagaimana cara supaya mengikuti Yesus? Menurut ayat ini, kamu sudah datang.
Gak bisa kalian menjelaskan. Kenapa? Karena agama kalian itu adalah agama yang doktrinal. Yang kalian bilang pimpinan Roh Kudus itu adalah ajaran doktrin pendeta. Kalian mengklaim punya Roh Kudus. Dari mana kalian tahu kalau kalian punya Roh Kudus? Kalau cuman klaim Roh Kudus, saya juga bisa. Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Di kalian bukan Roh Kudus, pneumahagios, Holy Ghost. Saya yang bisa dikatakan punya Roh Kudus karena saya membaca Al-Quran. Al-Quran itu Roh Kudus. Kalian tuh tidak berhak mengatakan punya Roh Kudus karena Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Di kitab kalian namanya pneuma hagios. Nah, kalau kalian mengklaim itu imani saja, bukan pakai rasio. Di dalam kitab kalian Yesus mengajarkan apa? Yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak bisa jadi pengikut Yesus. Pertanyaanku, dalam Lukas 14:26 ini, bagaimana cara supaya bisa menjadi pengikut Yesus? Silakan dijawab. Gak usah bertele-tele. Jangan ngajarin saya supaya bisa paham Bible. Kalau caranya mengerti Bible harus jadi Kristen dulu, ya berarti kalian ini klaim. Sudahlah, ini Uni, maksudnya Uni lebih paham tentang kitab kami ya sudah gitu. Soalnya saya juga di sini Memang nggak betul, bisa terbukti. ya gini loh, saya mengerti juga. Soalnya saya baca di kitab saya juga kalau kita tidak bisa memberikan pengertian jika Allah sendiri tidak memilih orang itu. Jadi sebagaimana Di mana ayat itu? Di mana ayat ada, itu? Ada, nanti saya lihat. Ya, tunjukkan, Bentar ya. tunjukkan. Jadi itu teman-teman ya, mereka menganggap kalau mereka Kristen maka mereka lebih memahami kitab mereka. Orang di sesama mereka aja saling baku hantam tentang kitabnya kok. Edis dengan bom-bom, Elia dengan kiamat, si Joseph dengan kiamat, Elia dengan si bom-bom. Itu mereka tuh ngaku pendeta dan apologet loh. Bayangkan ya, mereka mengklaim kalau kita punya Roh Kudus kita bisa mengerti Bible. Dan semua mereka percaya Edis punya Roh Kudus, Bom punya Roh Kudus, Kiamat punya Roh Kudus, Sopi Kuntul punya Roh Kudus, si Joseph punya Roh Kudus, si RK punya Roh Kudus. Orang mereka aja baku hantam tentang penyalipan. Jadi kalian itu adalah umat klaim. Kalau cuma sekedar mengaku-ngaku, saya juga bisa ngaku-ngaku. Kita di sini diskusi ilmiah pakai akal. Kalau dungu jangan ikut. Di sini yang naik adalah orang-orang yang tidak dungu. Ya, bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan Kan dipelintir ayatnya. Tadi kamu inilah Kristen ya. Iya, makanya saya bilang inilah ini. pelintir. Iya, gini loh, kita tidak bisa menghasilkan. Nggak, akui dulu, kamu berapa kali pelintir kitabmu? Nggak, saya tanya. Gitu. Saya tanya sama kamu, berapa kali kamu pelintir kitabmu di sini sekali? Jadi gini, Coba, jujur aja. Saya paham di sini. Saya tanya, apapun yang saya akui sama saya, perdebatkan di berapa sini, kali kamu Uni, mempelintir kitabmu? Apapun yang saya perdebatkan di sini, Saya Uni mau tidak kamu akan jujur. pernah Saya mengerti tidak itu. butuh dokter. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa memberi penjelasan, berarti kamu akui Iya, kalau kamu betul. sendiri juga nggak ngerti. Enggak, saya ngerti, tetapi saya tidak Kamu bisa ngerti? memberikan Oke, penjelasan jelaskan. kalau gini. Saya tidak bisa memberikan itu cuman penjelasan itu jikalau Allah kebohongan. Itu namanya kebohongan, teman-teman. Orang-orang berdusta, dia akan ngaku-ngaku. Saya ngerti, tapi saya nggak mau ngasih tahu kamu. Soalnya percuma, nanti kamu juga nggak paham. Orang kalau ngerti ya jelasin. Apa itu guna kamu bicara begitu buat apa? Ketika kamu bilang saya nanti jelasin tapi Uni nggak paham, minimal kamu sudah berusaha menjelaskan bukti kalau kamu paham. Tapi sebenarnya saya paham loh, tapi saya nggak mau jelasin lah sama Uni nggak punya Roh Kudus, memahaminya 2 kali. Tentang Matius tadi juga kamu potong ayatmu, nggak kamu baca sampai selesai. Kedua, barusan itu yang kau baca tadi kau pelintir. Saya tahu ayat itu. Aku yang memilihmu, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Ya, kalau memang seperti itu, ngapain kalian ajarkan orang masuk Kristen? Karena Tuhan kalian yang milih kan? Faktanya misionaris kalian ada, faktanya agama kalian diajarkan ke negara-negara lain. Kalau memang Tuhan kalian yang pilih, kalian diam aja sudah. Diam kalian, biar mending saya bukan Kristen, tapi setidaknya saya tidak pelintir kitabnya orang Kristen. Saya bacakan terus terang dalam kitab Lukas. Jikalau seorang
orang datang dikatakan pula saya tidak paham karena saya bukan Kristen, karena doktrinnya bukan sama seperti kalian. Itu loh. Kenapa saya lawan Rifa lawan RK bingung? Iya, jujur saya katakan saya lawan RK bingung. Soalnya logika RK tuh logika gila ya. Mana sejarah tentang Isa? Isa bukan tokoh sejarah RK. Ya kalau gitu mana bukti sejarahnya? Dia bukan tokoh sejarah. Sama seperti, mana bukti kalau kamu laki-laki? Saya perempuan RK. Tunjukkan jakunmu. Saya perempuan. Jujur saya bingung dengan pertanyaan itu. Sama ketika RK bertanya kepada Bang Zuma di room Superboy, mana kitab aslinya Musa? Sudah disembunyikan, kata Bang Zuma. Mana bukti kalau dia disembunyikan? Mana kitabnya itu? Loh, berarti Bang Zuma harus menunjukkan ini loh kitab yang disembunyikan. Loh, katanya tadi disembunyikan. Nah, ini dia kitabnya. Jadi, saya bingung menjawab pertanyaan RK. Karena pertanyaan RK itu ada pertanyaan, Nandar, mana BH-mu? Saya laki-laki, RK nggak pakai BH. Iya, karena kau laki-laki, kau tunjukkan kalau kau punya BH. Ya, Nandar aja bisa gila mendengar pertanyaan itu. Tuhan kalian aja juga bisa bingung. Tuhan kalian kayaknya kalau ketemu sama RK ditampar bolak-balik, kok gila kah? Kan saya sudah bilang saya bukan Tuhan. Ya buktikan kalau kau Tuhan. Saya udah bilang saya bukan Tuhan, RK. Buktikan kalau kau Tuhan. Bermukjizat dulu. Aku tunjuk juga kok RK. Aku bukan Tuhan. Buktikan kalau kau Tuhan. Ya jujur kami bingung dengan pertanyaan RK. Ya aku bingung kemarin itu. Pertanyaannya apa RK? Mana bukti sejarah tentang Isa? Loh, Isa kan bukan tokoh sejarah. Ya kalau gitu mana yang menulis tentang buktinya? Kalau dia bukan tokoh sejarah, tidak ada sejarawan yang menulis dia. Kok diminta sejarawannya? Kan gila ini. Makanya aku bilang, logika Kristen adalah logila dungu. Karena mereka itu adalah orang-orang yang kesakitan adalah kasih karunia. Rencana iblis adalah karya Bapa. Rencana iblis adalah rahmat Bapa. Kematian adalah kekal. Tuhan adalah manusia. Tuhan yang hebat. Tuhan bisa mati. Inilah logikanya umat Kristen. Seperti itu ya. Ya saya akui, saya bingung pertanyaan RK karena pertanyaannya pertanyaan di luar logika normal, atau pertanyaannya adalah pertanyaan orang yang punya otak di luar. Ya, pertanyaan yang tidak masuk akal gitu. Yang naik yang ini aja ya, yang dungu jangan naik, tolong yang dungu jangan naik. Lagi nggak mau menghadapi orang dungu. Kalau dungu jangan naik ya, di bawah aja ya. Kalau dungu di bawah aja. Nggak ngerti apa-apa di bawah aja. Mana ini? Arjun CS belajar diskusi sama Ustaz Yusuf PI. Nggak perlu, karena aku satu padepokan dengan Ustaz Yusuf PI. Guru aku dengan Ustaz Yusuf PI itu sama. Ustaz Yusuf PI itu adalah dakwah. Kalau aku ini membantah, membungkam, membuktikan bahwa kalian itu ODGJ rata-rata. Aku berdebat. Ustaz Yusuf PI itu berdakwah. Aku berdebat, mendebat kebodohan di sini. Beda orang lagi perang dengan orang ceramah di masjid, beda. Ustaz Yusuf PI itu dakwah. Kalau aku ini mendebat orang-orang bodoh, orang-orang dungu yang aku debat. Aku satu padepokan sama Ustaz Yusuf PI. Kau tanya aja kalau nggak percaya. Lagi pula bukan, kau ngapain nyuruh-nyuruh aku belajar sana sini? Aku udah ada guru juga. Jadi gitu ya, orang-orang Kristen ini banyak klaimnya, tapi tidak bisa membuktikan klaimnya. Halo Jason King, yang naik ke sini Kristen aja, yang Islam ngapain naik? Ini lagi di ring tinju ini. Orang kalau lagi di ring tinju jangan kalian naik, nanti kalian ketabok. Yang Islam ngapain naik? Yang Islam ngapain bisa naik? Saya lagi membalbali Oten. Ini lagi model perang nih, lagi model membalbali Oten, lagi model mencabut lidah Oten. Karena mereka ini mengajarkan kedunguan di room kita. Soalnya saya kasih kesempatan bertanya, bukan malah bertanya, tapi membodoh-bodohi kita. Halo Sinaga. Lagi model tempur nih. Halo Sinaga.
Yang muslim gak usah naik lah, nanti kesenggol nangis kalian nanti. Orang lagi di ring tinju kalian naik ke situ ngapain? Kena tampol nanti. Udah sini agak turun dulu ya. Di sini Kristen ditunjukkan mereka tuh berakal atau tidak, karena saya ingin membuktikan ke seluruh dunia orang Kristen tidak berakal. Keyakinan mereka itu tidak bisa dipahami dengan akal. Gitu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemurtadan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.